Wah, Bu Feni, pernah dok beberapa detik aja. Ini mungkin yang tadi nyambung sama presentasi ya. Waktu pertanyaan saya, apakah pernah melakukan save? Ya, apakah pernah melakukan mungkin tapping atau blow? Jujur aku enggak ingat karena tadi sambil mengerjakan dysbiosis ke-6. Ya, jadi kurang lebih itu mungkin Bu Feni menjawab yang ada di rekaman. Oke. Kemudian Bu Sayun, Pak masukin jari satu-satu ke tera boleh dok? Itu panas loh Bu. Aku udah pernah nyoba panas. Jadi ya ya boleh-boleh aja tapi panas Bu. Ya, jadi ya silakan kalau mau dicoba boleh ya, panas ya. Apakah boleh kalau misalnya yang tidak panas dimasukkan ke sana? Terus terang sih aku tidak pernah menggunakan cara demikian ya karena nomor satu resiko tinggi kalau seandainya pegangan kita jelek ya mungkin mungkin kita kepanasan atau apa alat itu malah bisa jatuh ya sebaiknya digunakan yang normal-normal saja kalau seandainya kurang panas ya ada dua cara ya nomor satu didekatkan ya lebih dekat nomor dua ya intensitasnya ditambah ya kalau dimasukkan ke dalam lubangnya kayaknya kok aku sendiri pernah nyoba waktu itu tapi kok panas ya. Jadi terus tidak dianjurkan karena kalau kita seandainya panas atau kaget terus kehilangan kontrol alat itu jatuh malah rusak ya. Itu untuk Bu Sayun. Bu Dewi, Dok Ali, apakah alat titra baru sebenarnya untuk nomor 2 suara lebih pelan dan lebih tidak panas dibandingkan titra yang satu lagi? Yang saya dapat informasi dari mereka, dari supplier, yang versi yang baru kemarin itu versi 6 ya. Sedangkan yang lalu saya tidak tahu versi berapa. Mungkin versi 4 kalau nggak salah ya, bukan versi 5 tapi versi 4 karena kita kelewatan ya, kelewatan satu satu batch ya. Kemungkinan sama mereka itu dikurangi karena terlalu panas atau saya justru tidak tahu ya. Jadi yang dia bilang di update apanya nggak tahu. Saat ini sudah ada lagi versi yang baru yaitu versi 7 ya. Cuman harganya jauh lebih mahal dan listrik yang digunakan lebih besar, 1000 watt ya. Punya kita kalau nggak salah antara 600 sampai 800 watt. Ya, jadi informasinya itu. Jadi saya tidak tahu ya apakah wattnya lebih kecil ya atau apa. Tapi dia buat katanya versinya sudah versi 6 ya dibandingkan yang dulu sudah lebih baik. Bu Feni nanya, Dok mau nanya dengan shortcut ini jadi nggak perlu lagi blue titik. Enggak, bukan itu. Ini adalah pilihan ya. Jadi bukan dengan shortcut ini enggak perlu, justru ini adalah pilihan. Jadi ini adalah kebebasan bagi Bapak Ibu untuk memilih ya metode mana yang paling praktis, metode mana yang paling Bapak Ibu bisa pakai ya. Untuk Bapak Ibu dok lebih enak di shortcut dipakai di refleksologi silakan ya. Karena kalau di anak-anak kan repot dok, anaknya suruh merem nanti kalau nggak merem gimana ya terserah ya. Cuman saya di sini tugasnya bersama Pak Heri itu memberikan informasi bahwa penggunaan alat ITERA itu nggak cuma sebatas itu, tetapi bisa diaplikasikan dengan berbagai macam cara. Ya, jadi jangan tertutup, ya, jangan tertutup kemungkinan gara-gara belajar ini yang itu lupa, yang ini nggak mau dipakai. Oleh sebab itu di presentasi tadi saya jelaskan asalnya, ya asalnya meridian, titik asalnya meridian itu di mana, lalu cara aksesnya, cara aplikasinya. Saya coba jelaskan sedetail mungkin sehingga Bapak Ibu itu punya pilihan. Ya jangan terus kemudian nggak tahu ilmunya terus kalau gitu saya mau pakai yang ini aja boleh. Tetapi Bapak Ibu punya pilihan. Ya bukan harus dilupakan tetapi punya pilihan. Jujur saya sama Pak Heri ini gembira ya gembiranya apa? Kita sekarang punya banyak akses. Kalau dulu itu kita cuma manut ya biasalah. Kalau pertama kali belajar ya selalu ATM, amati, tiru. Ya. Kemudian baru kita ngerti, kita modifikasi ya dengan berbagai ilmu yang lain. Kita, ternyata bisa lebih praktis pakai cara ini ya. Ternyata bisa kita coba pakai cara ini ya. Walaupun kadang-kadang telinga kalau habis kita kita belum itu ya rasanya enggak enak ya. Dengingnya itu masih ada ya. Makanya saya tidak terlalu sarankan untuk telinga, tetapi cara itu bisa. Kemarin kita juga diskusi sama Pak Heri, bagaimana nih dengan gigi nih, ngeblunya gimana nih? Nggak enak ternyata bibir di blue itu nggak enak ya. Ya, makanya kita tidak anjurkan. Ya, itu ya Bu Feni ya, itu pilihan.
Kemudian Bu Ani, beliau tulang belakang atas bawah optimal selama berapa lama sekali sesi dok, dilakukan berapa kali sehari? Bebas ya. Jadi pada tahap-tahap awal itu dicoba 10 menit. Ya. 10 menit anak bisa enggak? Ya. 10 menit dicoba dulu sehari sekali. Error enggak? Kalau error dijadikan 10 menit per 2 hari. Masih error dimundurkan lagi. Tapi kalau enggak error dijadikan sehari 2 kali. Atau waktunya ditambah. Ya, kita enggak bisa menentukan harus sekian enggak bisa. Ya, nanti biasanya dari laporan. Kalau ada laporan di Facebook di mana kalau saya sudah lihat nilai afeknya, saya lihat progresnya, saya baca laporan, biasanya saya kasih saran. Tolong waktunya ditambah, tolong di ini dicoba di ini. Ya, jadi ini per case ya, karena ada beberapa anak yang sangat sensitif. Gitu ya Bu Ani ya. Jadi dicoba aja ya. Nggak bisa dipastikan, nggak bisa ya. Kondisi masing-masing orang itu beda. Mama Prabu. Anak saya baru 2 bulan menggunakan terapi suplemen, belum menggunakan terapi Bicom. Kira-kira langsung menggunakan nitrat tapi nggak Bicom bisa nggak? Kerjanya beda. Ya mudah-mudahan setelah Ibu tadi mendengarkan lebih lengkap ceritanya, kerjanya suplemen di mana, kerjanya Bicom di mana, kerjanya Itera di mana, Ibu jadi tahu. Ya. Kurang lebih persamaannya Itera sama Bicom itu bisa untuk membuka blog. Ya, bisa untuk membuka blog. Tetapi untuk efektivitas, berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan jam terbang saya lebih lama pakai Bicom, saya lebih percaya dengan Bicom. Ya, jadi kenapa saya ngomong, lalu kenapa dokter sekarang mengajarkan tentang ITERA? Ya, ini adalah salah satu upaya ya, yang kita lakukan untuk membuka blog, sehingga setiap kali kita terapi anak-anak kita itu tidak selalu harus membuka blog, karena programnya itu banyak, Bapak Ibu ya. Programnya banyak, sedangkan kita punya target waktu. Ya, target kerja kita itu 2 tahun, nilai ATEK-nya harus turun 70% ya. Walaupun alhamdulillah sudah banyak yang tercapai sebelum itu. Ya. Nah, kita kepingin lebih cepat lagi ya, supaya Bapak Ibu cepat selesai. Lalu penggunaan ITERA ini lebih kita utamakan karena dalam hitungan sisi finansial lebih murah, lebih ekonomis, bisa digunakan untuk seluruh keluarga. Ya, tujuannya seperti itu. Jadi kalau dikatakan ITERA bisa menggantikan Bicom, sepertinya enggak. Ya. Karena salah satunya adalah dia tidak bisa memberikan perintah ya, kepada tubuh untuk prioritas. Ya, tadi salah satu sudah saya jelaskan di presentasi, ITERA nggak bisa nyuruh bagian mana yang mau diperbaiki, itu nggak bisa. Tetapi Bicom bisa. Kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi Pak Eri. Silakan kalau teman-teman masih ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan lagi, karena sudah berkurang banyak orangnya ya. Ya, masih ditunggu Saya akan mencoba kesempatan. menjawab Bapak Ibu. Kalau masih ada pertanyaan, masih ditunggu, silakan. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya, Dok. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Ya, Ya, jadi Bapak Ibu, kebetulan kami berdua minggu-minggu ini sedang sibuk ya. Kalau saya sedang menyelesaikan disbiosis ke-6 ya. Ya nanti pendaftarannya akan kita tutup di tanggal 5 kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Tinggal 3 hari lagi kita tutup. Sekarang lagi saya kerjakan, saya cicil saya kerjakan. Saya nggak tahu Pak Heri sekarang posisi ada di mana, karena terakhir Pak Heri lagi keliling Jawa. Jadi Bapak Ibu kesibukannya juga tinggi, sehingga juga Bapak Ibu belum mendapatkan informasi. Kalau sesuai jadwal, mestinya minggu depan itu kita sudah mulai untuk pendaftaran beregenerasi. Ya, tapi pemberitahuannya belum karena Pak Heri lagi load-nya lagi tinggi. Ya, jadi Bapak Ibu nanti tinggal tunggu, akan diinformasikan lewat Wellpro. Kemudian acara ini, kebetulan ada Ibu yang nanya ya kemarin ya, salah satunya Bu Ani, kepingin punya rekamannya untuk nonton lagi. Tapi kita sudah sepakat ya, dikasih rekamannya pun belum tentu Bapak Ibu nonton gitu loh. Jadi kita akhirnya putuskan, enggak lah kita nggak akan bagi-bagi lagi rekaman ya Bapak Ibu ya. Untuk ngopres kita nggak bagi-bagi lagi rekaman. Jadi kalau memang ada ya, joinlah di channelnya Pak Heri ya. Pak Heri punya channel edukasi ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca di sematan ya, yang disematkan di unggulan ya.
yang ada di Facebook Group. Di situ sudah ada cara masuknya, cara joinnya ya. Karena materi-materinya ada di sana, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, karena ada permintaan dan kami pikir, informasi ini penting. Memang nggak bisa ya satu kali kita mendengarkan begitu banyak informasi langsung kita hafal ya, apalagi nggak ada materinya. Jadi tadi pagi diputuskan sama Pak Heri, bagaimana kalau kita siarkan ulang aja, sehingga Dokter Ali tetap bisa bekerja sambil tetap monitor. Nah, Bapak Ibu juga mendapat manfaat. Wah, ini pilihan paling bagus. Hingga akhirnya saya ngomong, ya sudah Pak Heri, jadi. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Sayang kalau Bapak Ibu udah gabung tapi tidak bertanya ya. Silakan kalau saya mau bertanya atau sangat jelas ya. Jadi ya enggak apa-apa kalau sudah sangat jelas. Kami berusaha menyajikan sejelas mungkin ya, seefektif mungkin dan semua berdasarkan dari pemakaian kami ya Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti video kami ya juga jatuh bangun Bapak Ibu sampai ketemu ini ketemu itu ya, sampai emosi ketemu ya karena kami gagal mengerjakan chef. Kami gagal Bapak Ibu mengerjakan chef. Sampai kami belajar lagi ya. Terus kami juga menggunakan Dr. Water. Kalau update-nya, jadi pertanyaan update-nya tentang Dr. Water gimana? Akhirnya saya baru ketahuan ya. Beda banget ya sama mesin oksihidrogen karena yang diproduksi oleh Dr. Water itu pure hidrogen ya. Aku enggak tahu oksigennya lari kemana, mecahnya kemana, aku enggak tahu ya. Kemudian yang kedua, aku tahu jumlah produksinya ya. Dia cuman sekitar paling banyak 596 miligram per liter. Ya, miligram per liter itu per menit atau per jam ya. Kayaknya dia itu per jam. Cuman 596 miligram per liter per jam. Sedangkan mesin oksihidrogen yang saya punya, ya, jadi ini baru saya yang punya, Bu Mive belum punya, ya, ini baru saya yang punya, itu 2 sampai 3 kali lipat lebih banyak teman-teman produksi gasnya. Jadi nggak ngomong hidrogennya ya teman-teman ya, gasnya. Tapi harus diingat kalau 2-3 kali lipat lebih banyak, komposisinya kan 2/3-nya hidrogen. Jadi kalau dibilang ya tetap hidrogennya lebih banyak dibandingkan produksi dari Dr. Water. Ya. Jadi ini lebih aman karena ada oksigennya sehingga bisa dipakai sepanjang hari. Kemudian produksinya dia itu 1.000 sampai 1.500 kiloliter. Ini bukan per jam teman-teman. Kalau dia ini per menit. Ya. Jadi dia itu lebih gede, dia ini per menit. Dia dapatnya itu 1.000 sampai 1.500. Jadi kalau dibandingkan bukan 2-3 kali lipat ya, ini harus dikalikan 60 ya, karena kalau tadi kita ngomong di ini kan per menit ya, 10 per menit. Kalau nggak salah yang punya Dr. Water itu per jam teman-teman. Jadi ini lebih gede, ya dosisnya lebih besar. Apalagi ya update-nya ya. Perawatannya lebih ruwet ya dibandingkan Dr. Water. Ini ruwet banget ya, karena nanti ada pengisian lagi ya, karena ini caranya pakai cara purba ya teman-teman ya, pakai metode purba, nggak pakai membran. Dr. Water itu mahal karena pakai membran. Yang ini nggak pakai membran, pakai bahan kimia teman-teman. Menyiapkannya, ngurasnya, gantinya itu ribet ya, per 6 bulan sekali. Dan saya belum sampai sana teman-teman, kan baru pemakaian rutin ya, baru berapa minggu ya, baru kita pakai 2 minggu, 3 minggu lah kurang lebih ya, lebih pakai seperti itu. Jadi belum sampai proses nguras ya. Ya biayanya nguras macam-macam nggak terlalu mahal, tapi bahayanya besar. Jadi kalau ngerjakan sendiri bermasalah teman-teman ya. Jadi saya harus kirim ke orangnya. Ya. Ongkos kirimnya aja 300 ribu ya, karena dia ada di daerah Jakarta Barat sana ya. Jadi kalau PP dan 600.000 untuk ongkos gosen ya, pakai gosen yang kirimnya ya. Gosen atau apa, Go Deliver apa yang kirimnya pakai motor ke tempat saya dengan resiko jatuh ya, ya masih harga segitu ya, kalau jatuh ya lumayan ya, nggak ada garansi.
kemudian ongkos gantinya itu kurang lebih nguras dan teman-temannya itu 1 juta teman-teman ya. Itu per 6 bulan. Ya. Lalu nanti per 2 minggu kita harus ngisi air dan ganti air. Ya. Ngisi air reverse osmosis ya, RO ya, nggak ada masalah ya. Kita Pak Heri jadi agennya RO, jadi saya nggak ada masalah ya. Kita pakai air sendiri ya, ketika repot dapetin air RO-nya, tinggal diganti itu per 2 minggu ya. Jadi lebih ribet ya. Jadi kalau teman-teman mau praktis, ya pakailah Dr. Water. Itu paling praktis ya. Kalau dari segi harga, apple to apple, mesin saya jauh lebih mahal teman-teman ya. Berkali-kali lipat ya. Lebih ribet, lebih mahal ya. Karena yang saya beli itu untuk klinik ya, bukan untuk pemakaian pribadi. Kemudian kalau dibandingkan lagi ya, secara untuk pribadi, misalnya kita beli yang tipe kecil, harganya kurang lebih sama, cuman beratnya 5 kilo teman-teman. Jadi lebih praktis pakai Dr. Water. Ya. Jadi itu sebagai saran. Lalu untuk mengatasi kiat-kiatnya, untuk mengatasi jumlah hidrogen yang masuk, tadi sudah saya sebutkan ya. Nomor 1, airnya jangan terlalu banyak. Yang nomor 2, waktu pemakaian teman-teman. Waktu pemakaian minimalnya itu 30 menit ya. Kalau kalian baru pakainya cuma 10 menit, gasnya terlalu sedikit ya, baru mengisi tabung sama selang ya. Jadi kurang lebih 30 menit. Boleh dipakai sampai 1 jam ya, enggak ada masalah. Oke. Kurang lebih update-nya itu. Apakah ada tambahan lagi teman-teman sebelum kita tutup? Kayaknya boleh ditutup Pak Eri. Sudah selesai. Oke. Oke, jadi pertemuan malam hari ini kita tutup ya Dokter Ali. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Rupanya waktu sudah harus memisahkan kita, namun jangan khawatir, ngobrol selanjutnya pasti akan ada kembali. Jadi silakan Dokter Ali, pamitan dahulu. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih Pak Heri, terima kasih Welpro, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ali, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bro Willy. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak, besok pagi bangun dengan badan yang lebih sehat. Amin. Terima kasih semuanya. Amin.